Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali dalam majlis ini, melanjutkan kembali kajian kita dari risalah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah ibn Shalih Al-Ubaylan rahimahullahu ta'ala, dari kitab beliau yang berjudul Al-Isbah fi Bayani Manhajis Salaf fi Tarbiyati wal Islah, yaitu kaidah-kaidah pokok dakwah salafiyah. Kita masih pada kaidah yang ke-30, yaitu manhaj an-nubuwah fi da'wah ila Allah. Bagaimana metode Nabi di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang, atau kita masih pada ungkapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mana beliau menjelaskan tentang metode yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah di dalam memberikan peringatan dan nasihat kepada orang-orang yang menyimpang. Yang mana mereka menggunakan metode-metode yang jauh dari metodenya para salaf. Maka hal ini tidak dibenarkan. Tapi sekarang kita lanjutkan. Beliau mengatakan di sini, masih ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, fa innahu qad ulima bittirar wan naqlil mutawatir, dan sungguh telah diketahui secara pasti dan dari riwayat secara mutawatir, annahu qad taba minal kufri wal fusuki wal isyani man la yuksihi illallahu ta'ala minal umami bituqi asy-syar'iyyah, bahwasanya banyak orang yang bertobat dari kekufuran, kefasikan, kemaksiatan yang tidak ada yang mengetahui jumlah mereka yang bertobat kecuali Allah dari orang-orang terdahulu dengan cara yang syar'i. Maksudnya dengan metode yang syar'i yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah, atau yang ditetapkan oleh syariat, allati laisa fiha ma dzukira minal ijtima'il bid'ah, yang mana metode tersebut tidak seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang yang menyimpang. Bal as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan, bahkan para salaf terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, maksudnya dari kalangan para sahabat itu, mereka itu bertobat kepada Allah Ta'ala dengan cara yang syar'i. Coba lihat, Abu Bakar didakwakan masuk Islam, Utsman didakwakan masuk Islam. Demikian pula para sahabat-sahabat yang lain yang sempat menentang, kemudian didakwakan masuk Islam, dinasehati masuk Islam. Bagaimana Umar, yang mana dahulu Umar itu sangat menentang Nabi SAW, lalu didakwakan pelan-pelan masuk Islam. Artinya metode-metode syar'i itulah yang dianjurkan untuk kita gunakan
di dalam mengajak manusia kepada kebenaran. Terlepas orang itu nanti mendapatkan hidayah dengan cara yang tidak syar'i, maka itu termasuk minan nawadir. Itu adalah satu istilahnya tuh, satu kondisi yang bukan kelaziman, dan tidak semerta-merta kemudian hal tersebut menjadikan metode tersebut sebagai metode yang syar'i. Saya kasih contoh yang sekarang ya. Ada orang jadi provokator tentang demo, lalu kemudian dia ditetapkan sebagai tersangka dan divonis dikenakan undang-undang provokasi dan segala macam, undang-undang apalah gitu kan. Ternyata dia divonis masuk penjara 5 tahun. Lalu kemudian dia bertobat. Dia sadar demo itu nggak boleh. Dia sadar demo itu adalah perkara yang haram. Lalu dia bertobat lantaran karena hal tersebut. Pertanyaannya, apakah orang harus menjadi provokator dulu baru kemudian dia tobat kepada Allah? Kan tidak harus seperti itu kan? Tidak harus seperti itu. Karena ada orang-orang itu dapat hidayah dengan cara-cara yang seperti itu. Tapi cara dia dapat hidayah itu bukan minal lawazim, bukan satu kelaziman kemudian dia itu menjadi cara kita untuk mendakwakan manusia supaya bertobat di jalan Allah Ta'ala. Paham ya? Ada orang terjatuh dalam narkoba, lalu kemudian hampir mati. Lalu setelah Allah memberikan kepada dia kehidupan yang kedua, tiba-tiba dia tobat. Masa nunggu narkoba dulu baru tobat kepada Allah Ta'ala? Kan tidak harus seperti itu kan? Ini yang maksud saya ya, perlu kita perhatikan seperti ini jemaah, bahwasanya metode-metode yang tidak syar'i itu ya, metode-metode yang tidak syar'i itu bukan sebagai metode utama yang kita gunakan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun dia mendapatkan hidayah dengan perkara tersebut, maka ketahuilah tidak bisa kemudian melazimkan kita menggunakan metode itu untuk mengajak manusia kepada kebaikan. La bihadhihi turuq al-bid'i, mereka tidak bertobat dengan cara seperti ini. Wa amsaril muslimin wa qurahum qadiman wa hadithan mamlu'atun mimman taba ilallahi wattaqa. Demikian pula banyak kaum muslimin di negeri-negeri Islam, baik yang dulu ataupun yang belakangan ini, mereka bertobat kepada Allah Ta'ala dengan cara yang syar'i. Wa fa'ala ma yuhibbuhu Allah wa yarda bituruqus syar'iyyah, dan mereka melakukan apa-apa yang Allah cintai dan ridhoi dengan cara yang syar'i. La bihadhihi turuq al-bid'i, bukan dengan cara yang menyimpang. Makanya kayak ada orang nih setelah mendengarkan musik kemudian saya bertobat gara-gara mendengarkan musik ini. Seperti Fudil itu tobat gara-gara dengar penghuni rumah itu baca Quran, mau mencuri dia. Jadi dia tuh sudah masuk ke pekarangan rumah orang untuk mencuri. Didengarlah pemiliknya itu membaca firman Allah Ta'ala, alam ya'ni lil ladina amanu an tahsya qulubuhum li dzikrillah. Tidak jadi nyuri karena hatinya bergetar, tergerak untuk bertobat. Masa orang harus jadi begal dulu baru bertobat sama Allah Ta'ala gitu kan? Kemudian begalnya disuruh dengar Quran. Iya kalau begalnya paham Quran, kalau nggak paham Quran gimana? Fudil kan paham Quran, pakai bahasa Arab gitu kan? Jadi bukan satu kelaziman seperti itu. Nah, kalaupun Allah Subhanahu wa taala menjadikan, ini kata para ulama ya, kalaupun Allah Subhanahu wa taala menjadikan melalui hal-hal tersebut orang dapat hidayah, itulah hikmah yang Allah berikan kepada manusia.
bahwasanya kasih sayang dan rahmat Allah itu datang melalui cara yang kita kadang-kadang tidak sangka gitu loh. Kadang-kadang kita tidak sangka. Saya pernah diceritakan sama orang. Jadi dia cerita, dia di jalan tuh tabrakan. Kemudian masuk rumah sakit. Setelah itu dia tiba-tiba kepingin ngaji. Duduklah di satu pengajian, dapat hidayah. Jadi mungkin kalau bukan karena kecelakaan itu, mungkin tidak tergerak hatinya untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Tapi banyak orang yang kecelakaan juga tidak kembali sama Allah. Itu kan tidak melazimkan orang itu harus kecelakaan dulu dapat hidayah. Sebaliknya saya kenal satu orang di tempat saya. Jadi orang ini tuh sudah dapat musibah, patah tulang, tak kunjung-kunjung berhenti dari maksiatnya. Harusnya dengan musibah yang dia dapatkan patah tulang, dia kembali sama Allah Ta'ala. Tapi ini tidak, malah tetap jauh dari Allah Ta'ala. Ya. Lihat pembunuh 100 nyawa itu. Setelah dia membunuh 100 nyawa, muncul dalam dirinya rasa bosan ingin bertobat. Terus apakah kita mau bilang harus bunuh, jadi pembunuh itu harus bunuh 100 nyawa dulu baru kemudian si pembunuh itu akan bertobat? Tidak. Bisa jadi pas dia mau bunuh yang ke 100 dia mati. Ya. Nah, kisah-kisah seperti ini itu Allah itu ingin kasih tahu gitu loh. Rahmat Allah itu luas, kasih sayang Allah Ta'ala itu luas. Dan seberapa besar pun dosa yang kita lakukan itu, ampunan Allah jauh lebih luas, jauh lebih utama untuk kita raih. Sehingga kita pun dilarang untuk berputus asa dari menggapai rahmat Allah Ta'ala. Teruslah meminta ampun, teruslah datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Kemudian fala yumkinu an yuqal, maka tidak mungkin atau tidak bisa kemudian dikatakan innal usata la tumkinu taubatuhum illa bihadhihi turuq al bid'iyah, bahwasanya pelaku maksiat itu tidak akan bisa bertobat kecuali dengan cara tadi, dengan cara-cara yang tidak benar tadi. Artinya kalau mau dia bertobat, ikuti cara yang ini, jangan cara yang lain gitu loh maksud mereka. Inna fi syuyukhi man yakunu jahilan biturki syar'iyyah ajizan anha. Karena sesungguhnya ya, sebagian para masyayikh itu atau para syekh itu, mereka adalah orang-orang yang jahil dengan cara yang syar'i. Ya, sehingga mereka tidak memiliki kekuatan. Ya. Tidak memiliki kekuatan tidak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menerapkan kaidah tersebut. Laisa indahu ilmun, bisa jadi juga mereka tidak punya ilmu bil kitabi was sunnah, terhadap Al-Quran dan sunnah, wa ma yukhatibu bihin nas wa yusmi'uhum iya, sehingga dia pun tidak memiliki kemampuan untuk menyampaikan hal tersebut kepada manusia. Bisa jadi ya, banyak orang-orang itu dia tidak punya ilmu, dia jahil, berdakwah tapi nggak punya ilmu. Makanya pentingnya seorang dai itu harus punya ilmu. Dai itu
harus punya ilmu. Dai itu jangan kira ya, antum duduk di sini itu dai. Ketika antum sudah memilih diri antum untuk menyampaikan ilmu, baik itu antum berceramah atau melalui tulisan atau melalui potongan-potongan video pendek atau sekarang yang sering dibilang kreator muslim gitu kan, antum harus punya ilmu. Gak boleh antum berbicara tanpa ilmu. Tidak pernah Islam melarang antum untuk menjadi dai sesuai dengan kemampuan. Antum punya kemampuan di sisi tidak apa-apa, tapi jadilah orang yang punya ilmu, sehingga apa yang antum sampaikan itu benar-benar berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Apalagi antum berintisab kepada dakwah salaf, menisbatkan diri kepada dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah itu dakwah yang kental dengan ilmu. Kental dengan ilmu. Nabi saja ngajarin para sahabat 13 tahun dulu baru boleh dakwah. Baru boleh dakwah. 13 tahun Nabi diajar. Nabi ngajar para sahabat. Bahkan lebih. Karena Nabi SAW itu mulai menyebarkan para sahabat itu setelah perang Khandaq kalau tidak salah. Artinya setelah 5 tahun Nabi hijrah ke Madinah, baru kemudian para sahabat disebarkan. Berarti kalau kita tambah 13 tambah 18 tahun mereka dipersiapkan untuk menjadi dai. Lah kita belajar berapa lama? 18 menit, 18 hari, 18 bulan. 18 bulan Ustaz? Iya. Itu pun tidak setiap hari untuk belajar, Senin Kemis. Itu pun kalau khusyuk. Nah, Senin Kemis antum dapat ilmu apa Senin Kemis? Para ulama itu tiap hari duduk di majelis ilmu. Antum kira Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, para ulama-ulama yang sekarang yang masih hidup, antum kalau pergi ke Madinah di Masjid Nabawi itu, para ulama mereka dengan majelis-majelisnya, ada Syekh Saleh Suhaimi, ada Syekh Saleh Sindi, ada Syekh Abdul Razak, ada Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, banyak. Baik di Masjid Kuba juga ada, di seputaran Madinah itu banyak. Syekh Ibrahim. Antum kira mereka itu hanya belajar Senin Kemis? Yang Senin Kemis itu puasa, bukan belajar. Belajar itu tiap hari, baca itu tiap hari. Kental dengan ilmu, dakwah salaf itu kental dengan ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dan serulah kepada jalan Rabbmu bil hikmah, dengan hikmah. Para ulama ketika menjelaskan tentang apa itu hikmah, hikmah itu adalah al-ilm, al-ilmun nafi', itu adalah hikmah. Sebagaimana hal ini yang Allah tegaskan di dalam ayat yang lain dalam surat Luqman, ketika Allah menyebutkan kepada Luqman, Allah Ta'ala berfirman, walaqad atayna Luqmanal hikmah, dan sungguh kami telah berikan kepada Luqman itu hikmah, ilmu. Apa ilmu yang Allah berikan kepada Luqman? Banyak. Salah satu ilmu yang Allah berikan kepada Luqman adalah untuk bersyukur. Bayangkan, bersyukur saja butuh ilmu. Bersyukur itu butuh ilmu. Banyak di antara kita karena tidak tahu ilmu bersyukur ya, tata cara bersyukur, akhirnya kita tidak bersyukur. Bisa jadi bersyukur, tapi cara kita bersyukur yang masih salah. Karena syukur yang kita lakukan itu tidak dibangun di atas ilmu. Enggak ada ilmunya. Jadilah syukur yang kita lakukan itu kurang sempurna. Harus ada ilmunya. Nah, syekh ini dia tidak punya ilmu. Dia jago berkhutbah doang. Sehingga apa yang disampaikan itu
Tidak ada ilmunya, kosong. Berbicara semaunya, ngalor ngidul. Ya. Ngalor ngidul ngulon ngetan kata orang tuh. Tidak ada ilmunya. Yang dia bicarakan itu yang tidak ada manfaatnya. Bukan yang menjadi urgensi yang ingin disampaikan. Imma ma'a husnil qasdi in kana lahuddin. Ataupun bisa jadi ya, dia memang punya ilmu agama. Kalau tadi tidak punya. Kalau yang kedua bisa jadi dia punya ilmu agama. Tapi apa yang terjadi? An yakuna gharaduhu tara'us alaihim wa ahda amwalihim bil batil. Namun dia tidak menyampaikan yang hak. Kenapa? Takut kalau dia tidak lagi dituahkan, tidak lagi kemudian dijadikan sebagai panutan, tidak lagi kemudian digolongkan sebagai pemuka agama, pemangku kalau kata orang tuh. Dia senang gitu loh kalau dia itu dianggap sebagai pemangku agama di tengah-tengah masyarakatnya. Jadi kalau orang nanya siapa pemangku agamanya, ditunjuk dia. Senang dengan jabatan itu, meskipun nggak ada gajinya, cuma senang aja gitu. Jadi dia menjadi orang yang memiliki kedudukan gitu loh di tengah-tengah masyarakatnya. Dia tahu kebenaran itu, tapi dia tidak mau menyampaikan, nggak mau. At-tara'us, gila kedudukan. Takut kalau hilang panggungnya. Atau bisa jadi dia tidak mau menyampaikan kebenaran itu karena dia ingin mencari harta dengan cara batil. Gimana maksudnya harta yang cara batil? Dia menjual agama untuk mendapatkan dunia. Dia tidak berani menyampaikan ini syirik, ini bid'ah. Sampai tadi ada satu video saya lihat, subhanallah, kasihan. Padahal dulu itu beliau ini ustadz yang sangat berpendirian teguh, berprinsip. Tiba-tiba belakangan ini makin kesini makin kesana. Ditanya apa hukum maulid? Oh, terjadi ijtihad. Kok berbeda sekali dengan apa yang Anda sampaikan beberapa tahun yang lalu dengan tulisan-tulisan Anda? Kenapa hari ini Anda berbeda? Banyak yang berestimasi, ada yang mengatakan bisa jadi karena pasangannya yang kemudian meracuni dia, sehingga menjadikan dia kemudian goyang di hati. Khilaf. Kita kalau ngomong khilaf, semua ada khilafnya. Tapi apakah kemudian khilaf itu dianggap atau tidak? Bukankah Anda sendiri yang dulu ngomong perkara maulid itu begini. Kenapa hari ini Anda mengatakan seperti itu? Seolah-olah Anda tidak punya prinsip dalam beragama. Apakah dunia sudah masuk ke dalam hati Anda kemudian takut untuk menyampaikan kebenaran? Kalau sudah seperti itu, apa bedanya seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran sekarang ini? Allah katakan dalam surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, inna katsiran minal ahbar wah ruhban, sesungguhnya kebanyakan dari para pendeta-pendeta dan rahib itu la yaquluna amwalan nasi bil batil, mereka memakan harta manusia itu dengan cara yang batil, wa yasuddu an sabilillah, dan mencegah mereka dari jalan Allah Ta'ala. Gimana cara memakan harta yang batil? Dia sembunyikan kebenaran, dia sampaikan yang batil. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Coba antum baca tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini, bagus sekali. Ya. Bagus sekali tentang tafsir Ibnu Katsir. Nih kalau antum nanti baca sendiri ya.
Ini tak bacakan Arabnya sedikit ya, biar antum. Kata Imam Ibnu Katsir, ini tak bacakan ya. Allah mengatakan di situ, la yaquluna amwalan nasi bil batil. Mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil. Gimana caranya? Annahum yaquluna dunya biddin. Mereka memakan dunia ini dengan agama. Dia makan harta-harta dunia ini dengan agama. Wa manasibihim wa riyasatihim finnas. Ya. Mencari kedudukan, mencari panggung. Yaquluna amwalahum bidzalik. Memakan harta manusia dengan cara-cara seperti itu. Dia seorang kiai, doanya cepat sampai, maka kalau dia dimintai mendoakan pakai tarif, ya haula wala quwwata. Dikasih apa namanya, pilihan. Ini kayak menu kopi saja. Pesannya apa kan, cappuccino, latte itu. Tapi beda menunya itu 3 jam sampai 30 menit sampai ekspres gitu kan. Itu bedanya itu. Tarifnya beda-beda. Ya. Datang bawa air, kiai tolong supaya anak saya mungkin pintar. Tiup cuy. Dia nak ngambil tapi asistennya belakang. 100. Coba gitu doang 100.000 coba. Semenit tak tahu kuat kayak botol. Tak gitu kan semua tak jual. Yang 330 mili tak jual 100.000 satu. Modal cuma 20, ya 50.000 dijual 100.000 satu, ada 24 botol, 2.400.000 untung deh. Jualan itu aja. Nanti tak buka toko online kan lumayan tuh. Air berkat gitu kan. Lumayan. Itu cara memakan dengan cara yang batil. Kama kana li ahbaril yahud, demikianlah orang-orang Yahudi ala ahli al-jahiliyah syaraf wa lahum indahum kharaja wa hadaya wa daraib taji'u ilaihim. Orang datang kepada mereka, motivasi gini, sedekah, dimakan sedekahnya sendiri. Ya. Tidak cukup sampai di situ, dia memakan harta mereka, menghalangi mereka dari jalan Allah Ta'ala, supaya tidak mau mengikuti kebenaran. Bahkan dibungkus kebenaran itu dengan kebatilan. Sama kayak sekarang ini. Nggak usah ngaji ke Ahmad Yani, Wahabi itu. Ditanya apa Wahabi, nggak ngerti. Apa Wahabi, nggak paham. Hati-hati pengajian di sana Wahabi. Ditanya apa Wahabi itu, yang penting Wahabi wis. Yang penting Wahabi. Nggak tahu Wahabi itu opo. Nggak pernah takon Wahabi itu opo itu. Nanti kalau ditanya kiai apa Wahabi, nggak boleh tanya kiai kualat. Loh ya apa sih? Coba mereka yang menuduh Wahabi itu tanya, Wahabi itu apa sih? Suruh tulis gitu loh, Wahabi. Kalau mereka masih tulis Wahabi, Wahabi berarti bukan yang dimaksud Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, karena nama beliau itu bukan Wahabi, Wahhab bitasydid. Berarti mereka alamat palsu, ingin mencela Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tapi dengan cara yang keliru. Dari situ kan sudah nggak masuk. Sama sekarang ada orang nih, ya, dia mencela saya, Ustadz Gemma, ditulis Ustadz Gemma. Terus tak lihat dulu namanya. Kalau dia hanya tulis Gemma tidak double M, saya tidak perlu marah. Itu bukan nama saya kok. Nama saya double M. Kalaupun benar Gemma, Gemma siapa dulu? Gemma itu banyak. Emang saya aja yang Gemma. Kalaupun mereka mencaci maki saya, apa urusan saya? Biarkan mereka menjadi fans sejati saya, dia memikirkan saya, cari-cari tentang saya. Alhamdulillah, besok kita jumpa fans. Siapa tahu mereka butuh tanda tangan saya kan? Tak kasih tanda tangan.
Nah makanya Nabi SAW itu menyebutkan di dalam sebuah hadis, ya, disebutkan dalam sebuah hadis, yang mana hadis ini tuh hadis yang sangat bagus sekali jemaah. Nabi pernah mengatakan begini. Si jauh jemaah. Ini nih. Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Diriwayatkan Imam Ahmad. Dari Abu Utsman An-Nahdi. Beliau berkata, "Kuntu inda Umara." Tatkala aku bersama Umar, wa huwa yakhtubun nas. Dia sedang berkhutbah di hadapan manusia. Faqala fi khutbatihi. Maka beliau mengatakan dalam khutbahnya, apa kata Umar? Fadzakara anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan satu hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati." Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takuti menimpa umatku, kullu munafikin alimul lisan. Orang-orang munafik jago ngomong, pintar ngomong. Jago dia ngomong. Dia membungkus kebatilan dengan seolah-olah terlihat benar. Dia membungkus kebenaran itu seolah-olah terlihat batil. Yalbisunal haqqa bil batil. Mereka mengkamuflasekan kebenaran itu sehingga terlihat suatu kebatilan. Coba antum lihat. Pola itu terjadi banyak, ya, banyak sekali terjadi di tengah-tengah kita. Dan yang sangat disayangkan itu masyarakat ini nih percaya gitu loh, ya. Percaya. Saya tuh heran dengan orang-orang bilang begini, ayo kita jangan mau dibodoh-bodohi oleh Wahabi. Lah, mereka kemudian menentang Wahabi itu juga dibodoh-bodohi. Oh, mereka tidak pernah nanya. Katanya kita membodohi mereka. Oh, mereka sendiri disuruh untuk melakukan tindakan anarkis, untuk pergi membubarkan pengajian yang dikatakan sebagai kajian yang terindikasi Wahabi. Bukankah mereka sedang dibodoh-bodohi? Pernahkah kemudian mereka bertanya, kajian itu isinya apa sih? Apa sisi kajiannya? Kenapa kok harus kami membubarkan kajian ini? Apa alasan kami? Kalau hanya berdasarkan amaliyah khilafiyah, namanya juga khilaf, kenapa kemudian harus dipermasalahkan? Kenapa cuma kajiannya Wahabi yang dibubarkan? Toh juga banyak kajian-kajian yang menyelisih kalian toh. Dari beberapa ormas-ormas itu kan menyelisih kalian. Kenapa kemudian tidak dibubarkan? Bertanyalah. Kenapa mereka tidak pernah bertanya dalam diri mereka? Kenapa saya harus datang ke sini? Kenapa saya harus di sini? Kita diberikan akal, diberikan hati nurani itu kan kita harus pakai dong. Kenapa kemudian saya harus membubarkan sehingga menyebabkan terjadinya benturan fisik antar sesama kaum muslimin? Katanya cinta damai. Ada enggak kajiannya Wahabi yang pernah membubarkan kajian mereka? Tunjukkan saja secuil
Nggak usah secuil, 10 detik aja. Potongan kajian yang ini ada rekaman yang kita menyuruh untuk membubarkan kajian A, B, C, D dengan tuduhan-tuduhan. Lagi kayak kemarin itu demo, ada isu Wahabi itu sebagai dalang dari demonstrasi itu. Padahal kita di setiap kajian-kajian itu kita selalu ngomong taat kepada ulil, taat sama ulil. Lalu kemudian kita dikatakan sebagai dalang untuk demo. Pertanyaannya sekarang ini, yang anti NKRI itu siapa? Yang paling NKRI itu terus siapa? Kita atau mereka? Katanya paling nasionalis. Apa wujud nasionalisnya? Ya. Apa wujud nasionalis? Sudahlah, nggak usah bersembunyi di balik kalimat nasionalis itu. Al-Watoniyah. Nggak perlu lah lempar batu sembunyi tangan kepada orang. Tek adzan berjamaah.
Baik. Kita lanjutkan sedikit. Kemudian, fala ya'dilu ahadun anit turuq asy-syar'iyyah ilal bid'iyyati illa li jahlin aw ajzin aw gharadin fasidin. Maka tidak mungkin seorang itu menyimpang dari jalan yang syar'i menuju jalan yang bid'ah kecuali karena tiga hal. Ya, kecuali karena tiga hal. Yang pertama karena kejahilannya, tuh kejahilan. Karena kejahilannya. Makanya orang jahil itu mudah menyimpang. Orang jahil itu mudah menyimpang. Yang kedua, al-ajaz, karena dia lemah, tidak punya keberanian untuk menegakkan yang hak. Rasa takutnya itu lebih besar. Bisa di sini lemah karena takut ditinggal jamaahnya, banyak. Ya. Lemah di sini bisa jadi karena dia takut diintimidasi, banyak. Atau yang ketiga, gharadin fasid, tujuan yang buruk, tujuan yang rusak, niat yang rusak, cari dunia. Jadi nggak mungkin orang itu menyimpang kecuali karena sebab tiga hal ini. Fas-su'al an misli hadza an yuqal. Maka pertanyaannya sekarang, hal ma yaf'alu haula'i tariqun
wa qurbatun wa ta'atun lillah ta'ala yuhibbuhullah wa rasuluhu am la? Pertanyaannya, kalau begitu, apakah yang dilakukan oleh mereka tadi itu termasuk cara kedekatan dan ketaatan yang Allah cintai dan Rasulnya cintai atau tidak? Cara tadi itu loh yang dilakukan oleh orang-orang itu, meninggalkan cara yang syar'i, justru menggunakan cara yang tidak benar, tapi orang dapat hidayah. Apakah itu dicintai atau diridhai sama Allah? Apakah mereka diberikan pahala atas itu? Kalaupun itu bukan satu kedekatan, bukan satu bentuk mereka mendekatkan diri kepada Allah, bukan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah, tapi mereka melakukannya sebagai upaya untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, dan dia menganggap itu adalah cara mendekatkan diri kepada Allah, apakah itu boleh? Maka jawaban kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa idza kana as-su'al ala hadzal wajh lam yakun li alimil muttabi' rasul an yaqul. Apabila pertanyaan model seperti ini tidak kemudian didapatkan dari orang-orang yang benar-benar berilmu yang mengikuti Rasul, lalu kemudian mereka mengatakan ini adalah di antara jenis-jenis ibadah, ini cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, tidak pula didapatkan dalam perintah Allah baik yang wajib atau yang mustahab, maka kemudian Syekh mengatakan falaisa huwa mahmudan, maka itu tidak bisa dibenarkan, tetap itu dikatakan salah. Kalaupun orang itu dapat hidayah dengan cara seperti itu, oke, dia dapat kebaikan, tapi cara dia yang menggunakan metode itu, dia tetap berdosa. Jadi bedakan ketika dia mendapatkan, orang dapat hidayah karena sebab itu, dia dapat pahala dari sisi itunya. Tapi kalau dia menggunakan cara yang tidak syar'i, maka dia berdosa karena meninggalkan apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya. Apalagi kemudian kalau cara itu dilestarikan, dosanya nemen itu. Akhirnya muncul itu kan nada dan dakwah itu. Pengajian ya joget-joget dulu. Ya pengajian joget-joget. Alih-alih orang pingin tobat, yang ada itu orang pulang bukan ingat pengajiannya, yang diingat joget-jogetnya. Dilihat ada perempuan joget-joget, subhanallah. Ya, jadi sepakat kaum muslimin mengatakan hal tersebut tidak dibenarkan, tetap harus ditolak karena itu bukan cara yang syar'i yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk kita gunakan dalam mengajak manusia kepada kebenaran. Baik. Insyaallah pada kesempatan berikutnya jemaah kita akan menyampaikan pertemuan terakhir dari poin yang ke-31 ini. Kita akan sebutkan nanti ada beberapa kiat yang bisa kita gunakan untuk agar manusia itu meninggalkan perbuatan maksiat. Insyaallah kita sampaikan nanti pada pertemuan berikutnya. Ya. Jadi pertemuan besok itu sudah pertemuan terakhir untuk bab ini karena sudah terlalu panjang. Sudah 9 episode ya. Ya. Sudah 9 episode. Ini aja sudah episode ke-8 ini. Ya. Bukan judul film loh ya. Ini episode ke-8. Sudah terlalu panjang. Maka kita selesaikan nanti pada pertemuan berikutnya. Supaya kita bisa pindah ke kaidah yang ke-31. Baik, para jamaah sekalian, ini yang bisa kita ambil. Aku qouli hadza subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.